Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton ini berbicara tentang gerak benda ya, gerak benda. Nah, apa aja sih hukum-hukum Newton? Nah, di sini ada hukum yang pertama ya adik-adik. Nah, hukum yang pertama ini bilang bahwa kalau ada suatu benda yang total gayanya itu sama dengan nol, maka kecepatan dari benda tersebut adalah tetap gitu. Misalnya, kalau misalnya kalian punya balok gitu ya, kecepatannya misalnya 25 meter per sekon. Nah, kalau dia kecepatannya terus 25 meter per sekon, maka dapat dipastikan bahwa sigma F sama dengan nol. Nah, gitu. Kalaupun nih benda ini diam, gitu. Apa sih artinya benda itu diam? Artinya kecepatannya sama dengan nol ya. Jadi dia nggak punya kecepatan. Nah, kalau dia kecepatan tetap nol, maka ya dia sigma F juga sama dengan nol gitu. Jadi benda itu kalau nggak ada gaya yang bekerja padanya, maka dia akan tetap diam atau tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap seperti itu. Nah, itu adalah bunyi hukum Newton yang pertama. Nah, seperti itu ya. Misalnya di sini ada soal ya. Tentukanlah nilai gaya gesek dari suatu benda jika ada gaya yang mendorongnya sebesar 40 Newton dan benda itu bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kalau kecepatan tetap, berarti dia itu sigma F-nya atau total gayanya sama dengan 0 gitu ya. Total gayanya itu sama dengan 0. Artinya apa? Artinya jika kita punya benda, lalu kita dorong dengan 40 Newton gitu ya. Ternyata dia sigma F sama dengan 0. Berarti kan ada gaya lain yang bekerja padanya di arah yang berlainan. Misalnya di arah sini ya, yang kita nggak tahu nilainya berapa. Maka pasti ini ditambah sama itu maka hasilnya adalah 0 gitu ya. 40. Nah, karena ini F-nya ke kiri, maka jadinya minus gitu ya. Karena kan kebalikannya. Jadi minus F sama dengan 0. Maka nanti F sama dengan 40 Newton. Seperti itu ya. Nah, berarti gaya geseknya yang bekerja pada benda itu adalah 40 Newton. Kenapa? Karena dengan kecepatan yang tetap. Artinya dia sigma F sama dengan 0, lalu ada gaya yang mendorong sebesar 40 Newton. Tetapi ternyata benda itu tidak bergerak, tidak bergerak dengan kecepatan yang berubah. Maka berarti ada gaya lagi yang mempengaruhinya, sehingga benda itu tetap memiliki sigma F atau total gaya sama dengan 0. Nah, itu adalah F gitu ya. Maka 40 dikurang F sama dengan 0. Maka F sama dengan 40 Newton. Nah, lalu kita lanjut ke hukum yang kedua. Jika sebuah benda diberi total gaya, maka total gaya itu sama dengan massa benda itu dikali percepatannya. Nah, jika kita translatekan, jika kita terjemahkan dalam bahasa matematika, maka itu sama aja kayak sigma F sama dengan MA gitu ya. Nah, misalnya di sini kalian punya suatu benda gitu ya. Suatu benda nih, dia dikasih gaya ke kanan sebanyak 20 Newton, ke kiri sebanyak 10 Newton. Dan masanya sama dengan 2 kg. Nah, maka tentukanlah percepatannya gitu ya, tentukanlah percepatannya atau A gitu ya. Atau A-nya berapa nih? Gitu. Nah, lihat di sini ya, ini kan 20 Newton arahnya ke kanan. Yang 10 Newton arahnya ke kiri gitu ya. Maka nanti ini kita saling kurangi, 20 dikurangi 10 sama dengan massa dikali percepatan, ya kan? Nah, 20 kurang 10 itu hasilnya adalah 10. Betul sekali 10 hasilnya. Nah, 10 itu sama dengan massa kali percepatan. Berapa massanya? 2 kg. Di sini ada 2. Dan di sini A-nya. Nah, maka keduanya tinggal kita bagi 2 ya. Kedua persamaan ini kita bagi 2 aja semuanya. Kita bagi 2, kita bagi 2. Yang ini habis 2-nya, yang ini 10 bagi 2 sama dengan 5. Maka tadi A sama dengan 5 meter per sekon
kuadrat. Gitu. Nah, misalnya lagi contoh yang lebih rumit, misalnya di sini ada gaya, ada benda gitu ya. Benda yang kita kasih gaya ke kanan sebanyak 30 Newton. Dikasih gaya lagi misalnya 40 Newton. Lalu ke kiri ternyata dikasih gaya 20 Newton gitu ya. Maka berapa nih total gayanya? Nah, total gayanya ya udah tinggal kita jumlahin aja kan. Nah, maka kan 40 tambah 30 nih, karena arahnya sama gitu ya. Arahnya sama-sama ke kanan, maka 40 tambah 30. Tapi sayangnya yang 20 Newton itu ke kiri, maka kita nggak boleh tambahin, tapi kita harus kurangin sama 20 gitu ya. Maka nanti 40 tambah 30 dikurangi 20, atau sama dengan 70 kurangi 20, atau sama dengan 50 Newton. Nah, misalnya benda ini punya massa. Misalnya massanya adalah 4 kg. Berapakah percepatannya? Ya. Nah, berarti kan A sama dengan sigma F dibagi M. Gitu ya. Nah, berapa sigma F? 50 dibagi 4. Berarti kan 50 bagi 4 kan 25 bagi 2 ya. Atau 25 bagi 2, kalau kita hitung lagi maka sama dengan 12,5 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke hukum yang ketiga, gitu ya. Kita masuk ke hukum yang ketiga, hukum Newton yang ketiga. Jika kita gambar di sini, misalnya di sini ada gambar. Nah, di sini misalnya ada tembok. Kalian itu iseng aja deh. Ini ya namanya juga orang iseng ya. Kita nggak tahu orang iseng tuh kegiatannya apa aja. Tapi yang pasti keisengan kali ini sih memang keisengan yang merusak diri sendiri atau menyakiti diri sendiri. Pernah nggak kalian nonjok tembok? Pasti pernah nonjok tembok. Ya kesel entah kenapa. Mungkin entah kalian lagi nggak mood, atau misalnya kalian lagi ya iseng-iseng aja nonjok tembok gitu ya. Nah, ketika kalian nonjok tembok, itu kan kalian pasti kan memberi gaya, ya enggak? Dengan gaya tertentu gitu ya. Ternyata ketika kalian kasih gaya ke temboknya, kalian pukul temboknya, ternyata tembok itu mukul kalian balik, atau kalian merasakan sakit dari hasil nonjok tembok tadi. Maka itu pun juga dirasakan oleh tembok gitu ya. Jadi tembok itu merasakan pukulan kalian gitu ya. Nah, tapi hukum Newton ketiga ini berbicara bahwa kalau kalian itu ngasih gaya atau kalian nonjok tembok, maka nanti kalian juga akan tonjok sama temboknya. Jadi ketika kalian ngasih gaya F, maka si tembok ini juga akan ngasih reaksi ke kalian dengan ngasih gaya F, tapi arahnya kebalikan gitu ya, arahnya ke kanan, ke kiri gitu. Jika kalian ngasih gaya ke kanan, maka dia akan ngasih gaya ke kiri ke kalian gitu ya. Bolak balik ke diri sendiri gitu. Nah, itu adalah hukum Newton yang ketiga. Nah, contohnya gimana contoh soalnya tuh? Nah, misalnya di sini ada 2 balok ya. Di sini ada 2 balok nih. Nah, 2 balok. Contohnya soalnya begini ya. Di sini ada 2 balok nih. Satu kecil, satu gede ya. Nah, kita kasih gaya. Kita kasih gaya. Nah, misalkan gayanya berapa? Gayanya misalkan 20 Newton gitu ya. Di sini misalnya, di sini bendanya 1 kilogram, di sini juga 1 kilogram. Di sini misalkan 4 kilogram misalnya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa kalau kita pecah gitu ya, kalau kita mau, nah ini sebenarnya nggak usah kita pecah. Jadi kita anggap aja 1 kilogram sama 4 kilogram ini satu kesatuan gitu ya. Jadi anggap aja jadi benda bermassa 5 kilogram gitu. Kita ganti aja jadi kan sama-sama dorong juga kan. Nah, gini misalnya. Kita dorong. Ini 5 kilogram. Ini 20 Newton. Nah, dengan rumus dari sigma F sama dengan MA, kalian bisa tahu bahwa berapa nih percepatannya. Kan gaya 20 Newton. 20 sama dengan MA. M-nya 5. 5A. Gitu ya. Maka A sama dengan 20 bagi 5. Ya kan? Sama dengan 4. Ya nggak? 4 meter per sekon kuadrat. Nah, terus tanya, berapakah gaya kontak? Berapakah gaya kontak di balok A? Nah, di balok A nih. Gimana caranya nih ya? Kita tentuin nggak gaya kontak di balok yang A. Nah, pertama kita gambar dulu nih. Apa ya? Kita gambar dulu balok A-nya. Nah, di sini ada gaya 20 Newton. Lalu dia bersentuhan sama benda yang lain, gitu ya. Ini dia misalkan massa 1 kilogram ya. Nah, ini. Nah, kan tadi kan kita tahu bahwa sigma F sama dengan MA, ya enggak? Sigma F sama dengan MA. Nah, ketika balok ini didorong dengan gaya 20 Newton dan dia nabrak tembok yang lain, maka
ketika dia nabrak berarti kan dia ngasih gaya ke tembok 4 kg ini kan. Dia ngasih gaya ke sini nih, FAB. Jadi misalkan ini benda A, di benda B gitu ya. Maka gaya dorong dari A ke B itu namanya adalah FAB atau gaya AB. Nah, ketika dia ngasih gaya AB, ternyata balok ini kan dengan hukum Newton yang ketiga tadi kan memberikan reaksinya. Dia memberikan reaksi ke arah kiri gitu ya, ke sini nih. Nah, gaya FAB ini akan dirasakan oleh si balok 4 kg tadi. Tapi gaya FBA itu akan dirasakan oleh balok 1 kg. Jadi kan kalau kita mukul tembok kita nggak ngerasa pukulan kita kena kita, ya nggak? Tapi kita ngerasa pukulan itu kita mukul tembok, tapi kita dapat reaksinya. Maka gaya yang bekerja di 1 kg itu adalah gaya dari BA gitu ya. Nah, artinya gaya ini berlawanan sama 20 Newton gitu ya. Gaya ini berlawanan sama 20 Newton gitu. Maka nanti 20 itu akan dikurangi sama FBA gitu ya. 20 akan dikurangi sama FBA sama dengan berapa? M-nya berapa? 1 kg dikali sama A. Ya, berarti kan tinggal A doang ya. Maka nanti 20 kurang FBA sama dengan A. Berapa A-nya? Sama dengan 4. Maka nanti FBA itu sama dengan 20 dikurangi sama 4. Sama dengan 16 Newton. Maka FBA ini adalah gaya kontak balok A. Gitu ya. Gaya kontaknya sama dengan 16 Newton. Nah, oke. Sampai di sini aja pelajaran kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.